Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Ini fenomena semangat poligami. Yes, salah. Ya, Temanya hot sekali Ustaz. Hot ini hot, apalagi Ustaz Muhammadin. Biasanya yang tua dulu. ya. Anak ikhlas. Dimulai dulu beliau ikhlas. Iya, apalagi tokoh Banjar gitu. Ada tokoh Banjar, ada tokoh Makassar. Masya Allah. Ini harus pembawa bendera kayaknya. Tapi kita ngobrol dulu deh. Ini semangat poligami Ustaz Muhammad dulu ya. Semangat poligami ini luar biasa Ustaz. Kayak anak-anak diajak ke toko mainan Ustaz. Wah itu ngerengek untuk beli mainan Ustaz. Ya. Tapi kalau sudah beli, biasanya mainnya cuma sehari atau 2 hari Ustaz. Itu main. Laci dibuang ya. Laci balik ke dus Ustaz. Gimana Ustaz semangat ini? Apakah cukup semangat ini doang atau gimana Ustaz? Masya gimana Ustaz? Endang. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Kata ya Masya Allah ya. Sarapan pagi ini poligami gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini tema yang tidak pernah padam. Iya betul Bapak. Jadi nggak redup kalangan ibu-ibu juga Ustaz. Poligami itu kan banyak sisi-sisinya ya. Ada sisi-sisi yang positif dan negatifnya. Oh, gitu. Sisi terang dan gelapnya gitu mungkin ya. Lah, kalau seperti umpamakan dengan anak tadi bermain-main, ini dari awal udah salah niatnya, kan begitu. Berarti untuk bermain-main, iya kan? Padahal poligami itu kan sebuah tanggung jawab. Setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi, iya kan? Jadi bukan main-main. Rasulullah poligami bukan main-main. Loh, bukan ada sisi main-mainnya Ustaz. Iya. Sisi semangat. Semangat. Tapi bisa juga dari fenomena yang terjadi ada yang juga main-main. Ada sebagian itu mengatakan ini Ustaz. Ini kayak teh celup. Lu dicelup habis itu dibuang. Nah, udah cukup. Itu namanya main-main namanya. Iya kan? Ala kulli hal ya, poligami itu kan sebuah ibadah ya. Ibadah. Dengan niat yang benar, yang tentunya penuh dengan berbagai konsekuensi dan tanggung jawab. Akan menjadi ibadah, menimbulkan keberkahan dari banyak hal tentunya. Pertama, sebagai wasilah juga untuk menambah umat Nabi Muhammad SAW keturunan yang saleh. Yang kedua, dari sisi ketenangan batin, ya. Dan tidak dipungkiri bahwa lelaki itu sesungguhnya Allah berikan kelebihan, ya, dalam banyak hal. Dalam memimpin, dalam sebenarnya memberikan kasih sayang, kan begitu ya. Bisa menyayangi lebih dari satu. Betul, itu maksud saya. Ada ungkapannya mungkin. Kemudian ya dari segi kekuatan fisik dan juga secara biologis, ya kan? Mereka mungkin Allah ciptakan di tubuh mereka, di tulang subli mereka mani yang akan bisa melahirkan ribuan dari umat manusia. Ini kemana disalurkan? Kalau disalurkan pada yang haram jadi dosa. Tapi kalau disalurkan kepada yang benar, yang syar'i, jadi pahala. Itu kan konsekuensi yang positif, yang nilai positifnya. Maka kembali kepada ya, yang main-main ini terkadang mereka awalnya itu main-main Ustaz. Kayak tadi dicontohin kayak teh celup gitu Ustaz. Tapi pada akhirnya teh itu ketika dia minum awalnya mungkin main gitu. Tapi ketika dia minum tehnya malah dia merasakan jadi serius. Nih Syekh Makassar. Masya Allah. Betul ini gimana? Anda baru dengar matok kemarin dari Syekh Abdul Razak. Nah, beliau mengatakan bahkan minar rujul mahabbatin nisa. Ya, masuk kejantanan kalau seorang itu suka sama perempuan. Kalau sudah tidak suka perempuan berarti memang harus bawa ke rumah sakit Ustaz. Itu kan fitrah Ustaz. Tiba ilayya min dunyakum nisa aktif kata Nabi sallallahu. Ini fitrah ya, laki-laki apalagi juga wanita kan kadang haid, bahkan ada yang sampai lebih 10 hari kan nganggur suaminya 10 hari. Kadang-kadang syahwatnya juga lagi meningkat dia waktu-waktu haid gitu. Kan repot kalau demikian, dan kita tahu sekarang kita keluar yang kita lihat ya paha sama dada kan. Ya repot kalau ini kita tutup, artinya
kita ustadz nggak ngasih contoh nih repot. Jadi kalau menurut antum unsur yang mampu. yang unsur main tadi itu ada unsur benarnya gitu. Ya itu tadi, dia harus tahu diri. Makanya kalau dia udah kenyang dengan satu piring nggak mampu habisan, ngapain dia nambah, kata beliau. Oh, itu kemarin. Ada sedikit nambah ya Ustaz. Iya. Jadi seperti tadi kata beliau bahwa memang natural laki-laki melihat daun yang hijau itu tertarik. Siapapun kita, kalau sampai tidak tertarik itu harus diobati ke rumah sakit, itu kasihan. Kenapa? Karena ya wajar gitu. Cuman masalahnya, apakah ketika kita tertarik itu pasti kita ekspresikan, kita lakukan. Kita melihat kendaraan mewah di jalan, pengen, siapa yang gak pengen ada punya kendaraan bagus, pengen punya rumah indah, pengen. Tapi apakah kemudian kita datang ke showroom kita beli, kita datang ke developer kita beli? Tidak. Kenapa? Ujung-ujungnya kita ngeliat dompet kita, ada enggak duitnya gitu. Kenapa? Karena kalau kendaraan, kalau rumah, kita akan berpikir kalau tidak terbayar akan didatangi debt collector, nanti dituntut, nanti disita. Sedangkan kalau urusan poligami, seringkali pertimbangan kita itu prematur. Kenapa? Ya selesai, ceraikan. Kalau memang tidak mampu lanjut, ceraikan, selesai. Sesederhana itu gitu loh cara memikirnya. Ya, Padahal kan itu kayak hadits ya, hubbiba ilayya min amri dunyakum nisa wati. nah, Perempuan minyak wangi disukai. betul. Kalau dia nggak mampu, ini clear, ini kita nggak bicara gitu. Sekarang kalau dia punya kemampuan, dan antum contohin, lihat mobil ini Harman kepengen gitu. Sekarang masalahnya bukan mereka yang tidak mampu, sekarang mereka yang mampu, tapi itu tadi awalnya mungkin hanya sekedar Coba-coba. nyoba iseng, tapi berikutnya mungkin bisa jadi. Nah, yang jadi pertanyaan, nyobanya ini loh, isengnya ini loh, apakah itu benar gimana? Ya. Syekh Banjar. Jazakallah khair. Tapi sebetulnya sudah panjang lebar dari jasa Arifin sebenarnya. Ini kan Syekh Banjar. Tapi mungkin ini Fazal sudah lengkap sebetulnya. Menyempurnakan saja. Mungkin ya sebab kenapa poligami itu jadi polemik di masyarakat, salah satunya mungkin ya kurangnya ilmu ya tentang, karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Kadang kita istri satu aja belum ada ilmunya gitu. Apalagi istri dua dan istri tiga dan seterusnya. Mungkin tauiyah ilmunya ini, edukasi tentang masalah hukum nikah itu seperti apa, hak-hak istri itu seperti apa, itu mungkin juga perlu dipahamkan kepada masyarakat. Karena sejatinya ya artinya faqidus syai' la yu'ti. Jadi orang nggak punya sesuatu nggak mungkin dia bisa berlaku adil kalau dia tidak punya ilmunya dan seterusnya. Apalagi ya menghadapi wanita itu tidak seperti menghadapi laki-laki. Artinya wanita ini masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah, otak kanan kirinya kan jalan. Jadi kalau laki-laki itu lulusan doktor, istrinya cuma lulusan SD, kalah debat dia sama istrinya. Bayangkan kalau istrinya S1 ya, suaminya lulusan SD, jadi apa ini sama istri? Iya, jadi tamat riwayatnya sudah. Jadi kalau saya lihat ya, mungkin masalah ilmu ini ditekankan, dan juga masalah din, agama ya, karena orang berpoligami itu tentunya harus siap juga dari sisi agamanya, harus lebih bertakwa dan juga harus lebih sabar ya. Maka ini juga harus dipersiapkan dari sejak awal. Tapi ada yang bilang, Ustaz, urusan zuwat ini ilmunya ilmu laduni. Iya, artinya bisa diperoleh di ladun. Dari lahir dan bekali itu. Bekali itu. Gitu. Kadang orang berpikiran seperti itu. Nanti kita bisa peroleh itu di jalan. Ya, itu ilmu yang bersifat universal, semua makhluk hidup punya ilmu laduni untuk bereproduksi, Ustaz. Kalau yang dimaksud adalah itu, binatang pun bisa gitu tanpa belajar. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Ustaz Haikal gitu saja. Bagaimana memanage konflik ketika punya satu istri, dia terjadi konflik kepentingan, konflik pendapat, baik standar buruh pun berbeda. Ketika kita dengan satu orang saja belum berhasil memanage konflik kepentingan, pendapat dan lain sebagainya, ya kalau dengan dua akan lebih susah lagi, karena berarti kan akan ada dua kepentingan yang berbeda gitu. Itu yang ada di masyarakat loh. Karena
satu semangat anak kecil ke toko mainan, Betul. ya kan? Terus dorongan untuk mencoba sesuatu yang Yang baru. Punya challenge gitu ya. nyicip, terus itu uji nyali keberanian, Betul. tantangan dan sebagainya, sehingga muncul wis itu ilmu itu nanti itu bisa kita peroleh. Gini. Bonek gitu loh, Ustaz. Bonek wakil loh, Ustaz. Bodoh nekat ya. Bodoh Jadi gini, Zat. nekat, Ustaz. Kalau Anda punya persepsi, yang harus kita luruskan dulu tuh pernikahan. Pernikahan sendiri itu untuk apa? Banyak dari kita memahami pernikahan itu adalah karena saya butuh. Seperti tadi digambarkan, anak senang mainan, dia beli. Padahal pernikahan itu bukan hanya karena kita butuh, tapi kita berbagi. Kita harus berbagi waktu, berbagi harta, kemudian berbagi kebahagiaan. Allah menggambarkan dengan ilustrasi yang luar biasa. Ku anfusakum ahlikum nar, bentengi dirimu dan keluargamu dari ancaman neraka. Lah kalau kita sendiri belum bisa selamat dari neraka, berarti kan belum ada kepantasan untuk nikah. Kualifikasi nikah itu belum pantas. Makanya Nabi SAW memberikan kriteria lelaki yang pantas untuk dinikahkan. Idza atakum man tardona dinahu wa khuluq. Dia punya kualifikasi, agamanya sudah tegak dulu. Wa khuluqahu, kedua sosialnya, kesolehan sosialnya, dia bisa ngayomi, mendidik, memberikan keteladanan. Nah, seringkali kita memahami, kita ini para ustadz ini, seringkali dianggap antum kan ustadz, kenapa tidak memberikan contoh poligami gitu loh. Poligami ini bukan sekedar bagaimana kita sholat, bagaimana kita kesolehan sosial itu penting dalam rumah tangga. Hubungan rumah tangga ini lebih didominasi oleh perasaan, Ustaz, bukan ilmu. Tapi negatif tadi menurut Ustaz. Gini ya, anak terkadang sering ditanya ya, Cem. Ustaz, kenapa nggak poligami? Lah, anak bertanya, masalah poligami itu bukan status seorang, lihat ini doktor, ya, ini lulusan Madinah, ini lulusan Ustaz, tidak. Ini bukan masalah taklid, ini masalah ijtihad. Lo ijtihad kan Ijtihad seseorang, ya, beda. Ijtihad di sini jangan dipahami dalam fuqaha, bukan maksud seorang berijtihad bagaimana menjadi seorang, ya, kepala rumah tangga yang dari awal menjadi satu pendamping, yang kedua, ketiga, bagaimana berijtihad, Mengukur diri sendiri gitu. mengukur diri sendiri, ya, berijtihad untuk bagaimana memanage keluarganya, ya kan, bagaimana manage juga emosionalnya, ijtihad. Nah, kalau modal hanya taklid, usah juga poligami, ya kan, tapi kan tidak seindah ya. ya mungkin kesimpulannya gitu. Jadi ini satu sisi ya, ini yang pertama. Terus Yang kedua, banyak yang terjadi, ya kita itu di dunia yang zaman sekarang ini dunia media sosial. Ya poligami itu zaman sekarang semakin bertambah. Kenapa? Karena berbagai informasi dan kasus yang terjadi langsung viral. Ya kan? Dahulu kan tidak ada untuk respons provokasi. Provokasi. Nah, seperti itu. Ditambahkan bukan min babil tafsir wala hadis apa amma bina. bukan itu, bukan. Nah, itu kan dari sisi positifnya, tapi sisi negatif itu yang lebih banyak diviralkan kan seperti itu. Provokasi. Ya, provokasi. Yang keberhasilan boleh katakan nggak muncul dalam dunia media seperti itu. Nah, itu menjadi sekarang ya santapan dan juga itu yang selalu dibaca, didengar. Kemudian juga ana pernah syekhi Allah yarhamu mutazawwij kan fil Madinah. Ana tanya, rahasianya apa sih poligami syekh? Selain dari juga ya seseorang dari sisi ya syaja'atul qalb gitu ya. Apa saja keberanian. Ya keberanian ya. Mental. Tapi juga masalah finansial kata dia. Mana mungkin poligami dunia finansial kata dia. Nggak mungkin, harus anda punya fulus. Ya kan nggak punya fulus, masih kontrak lah ya mau poligami ya di berarti jadi punya apa ya? Ini ilmu ini berarti kan bukan sisi kognitif saja, tapi yang lebih dominan itu ilmu sosialnya kata Ustaz Arif. Sosiologinya. Pertama mungkin keberanian, ya, terus ilmu sosial dia, Ya. bermuamalah, khuluq, Sahih, nah. terus sisi finansial. Sahih. Apa gitu Ustaz? Menurut gimana? Kognitifnya itu bukan yang utama.
Tapi yang utama itu adalah kesiapan Iya, untuk yang paling bermuamalah. paling penting tadi Perilaku. kebutuhan kan daripada dia cari yang haram, Ini komponen yang berikutnya nih. Wah ini luar biasa keren ini. Iya, salah. Kebutuhan. kalau di Afrika itu aib kalau Nggak poligami ya. nggak poligami. Apalagi kalau ustad, ya. Jadi daripada dia nyari yang haram, kan nanti yang halal. Kalau di Makassar gimana Ustaz? Aib nggak kalau enggak? Ya enggak. Nggak. Sama semua Berarti nggak bisa di Afrika dia. kita tahu orang-orang tua kita dulu, bahkan semua umat kan poligami itu suatu yang sangat lumrah. Tapi Islam membatasi 4. Justru seharusnya lebih, bahkan kan budak keren bisa banyak gitu. Keren. Jadi Oke, sekarangnya itu wajar lah, biasa. Sekarang kita masuk di sisi yang lain Ustaz. Ini kan tadi kita berada masih di luar. Kadang orang sudah memutuskan diri untuk masuk ke Nyebur ke poligami. ke poligami itu. Terlepas dia kognitifnya ada atau ininya dan sebagainya. Terlepas itu. Ketika dia nyebur, oke, sekarang tentu yang dilihat itu umumnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita di sini, di fatwa ini, mayoritas ini yang dilihat itu istri yang pertama terus Ustaz. Ini yang problem. Istri pertama akhirnya. Nanti istri yang kedua ini memang ada jatah. Seperti kasus di sini ini ada jatah. Tapi kalau pagi sampai sore ke yang pertama. Ustadz umpama di pondok. Istri yang pertama di pondok. Istri yang keduanya di mana? Di luar pondok. Di luar pondok lah yang jelas gitu ya. Hmm. Di luar pondok. Kan otomatis yaumiyatnya dia pagi sampai sore dengan istri yang pertama. Loh istri yang keduanya? Terlantar. Nah ini satu kasus. Atau pengusaha. Dia memang kantornya di kota ini. Sedangkan istri yang keduanya di kota yang lain. Kayak apa ya? Kayak second opinion gitu modelnya. Nah ini Transit itu aja transit. ya. Ada lagi yang pakai jurus fikhun naharat Ustaz. Jadi siangnya untuk Jatah siangnya tok gitu. Ini gimana? Apakah itu min babil adl atau memang itu termasuk kesepakatan sehingga itu boleh, atau ini zulm wal jur? ada lagi kasus Ustaz. Orang berpoligami itu karena suaminya bilang kamu ini sudah tua, kamu sudah gini dan gitu. Artinya suami berpoligami pertimbangannya karena istrinya sudah tua, sudah kurang melayani, sibuk dengan anaknya, kan anaknya 10 Ustaz. Sehingga waktunya itu habis untuk ngurus anaknya yang sekolah, yang mandi, yang makan, yang masak. Sehingga dia tidak lagi punya kesempatan untuk mempercantik diri, melayani suami. Sedangkan kalau istri baru kan masih orisinil dari pabrik ini, fresh for oven kan. Jadi masih segar, waktunya full, totalitas untuk suami. Sehingga wah ini bagaikan luar biasa gitu. Akhirnya poligami karena istrinya suaminya untuk kan gitu. pendorong dia untuk melakukan poligami. Betul. Tapi akhirnya jadi konflik di rumah itu. Ya, itu kan jadi penyebab dia untuk poligami berikutnya. Yang jadi masalah di sini, yang pertanyaan banyak di sini itu sisi ketika dia sudah poligami, sehingga muncul kecenderungan yang dominan itu ke istri yang pertama. Sedangkan istri yang kedua mungkin di kota lain aktivitasnya dia di sini, mau ustadz, mau pedagang, mau pegawai, aktivitas di sini, sehingga di sini hadzul asad ini, nasibul asad ini, jatahnya harimau ini di sini paling banyak. Yang di sana mungkin kalau dia ke sana Transit saja, transit, persinggahan. sehingga muncul akhirnya pertanyaan lain, saya tidak mendapatkan nafkah yang layak, nafkah batin yang layak dan sebagainya. Di situ akhirnya konflik yang Betul. dia membuat konflik yang besar. Ya, secara tinjauan fikih itu memang sudah dibahas oleh para ahli fikih ya. Ada nahariyat, ada yang leliyat kayak gitu. Kalau itu disepakati, maka secara prinsip boleh. Kalau disepakati ya. Saudah bintu Zam'ah itu menghibahkan harinya untuk Aisyah. Sedangkan beliau radhiyallahu ta'ala anha wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau tidak dapat bagian hari karena beliau merelakan. Secara prinsip ini kan hak ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika pemilik hak itu merelakan dan menyepakati, maka secara prinsip fikih itu boleh.
sampai pun mas kawin akhirnya istri merelakan mas kawinnya diberikan kepada suaminya. Tuh kayak Ustaz ya. Tapi ngamuk Ustaz, ibu-ibu Ustaz. Cuman permasalahannya gini Ustaz, di awal ketika belum merasakan enggak apa-apa deh aku sehari seminggu sesempatnya. Tapi Yang ketika penting, sudah yang namanya yang penting ketagihan, beda dengan ketika belum merasakan gitu Ustaz. Ketika sudah terjatuh dalam problem, beda. Seperti orangnya naik jet coaster misalnya, sederhana kayak anak-anak tadi, berani. Tapi ketika sudah muter, udah jalan cerit-cerit teriak-teriak, geliyeng, ada yang mutah-mutah, kayak gitu. Berarti kan ini sebetulnya ada kemampuan membaca diri, kemampuan dirinya tidak baik dari sisi suami atau dari sisi istrinya. Itu yang seringkali menjadi masalah. Dari sisi kedua dari sisi suami, seharusnya suami tidak menjadikan ini sebagai opsi utama dalam poligami. Ya adil, defaultnya itu harus adil, tidak harusnya dia nolak. Harusnya idealnya yang paling baik ya kalau namanya berkeluarga ya harus adil, sehari berbanding sehari. Karena merelakan dari sisi tinjauan fikih sendiri, ini salah satu pendapat ya, bahwa izin sebelum poligami, bahwa saya rela sehari saja, itu izin yang ghairu mu'tabar. Kenapa? Karena dia merelakan sebelum berhak. Seperti misalnya anak bilang gini, Ustaz Nizar, kalau nanti anak punya warisan, bapak anak belum meninggal, dia udah bilang kalau nanti anak punya warisan, anak kasihkan, atau anak tidak mau ambil bagian warisan anak relakan untuk akhi. Ketika meninggal ternyata asetnya gede, waduh, nggak jadi rela. Nah, secara tinjauan fikih seperti itu memang beralasan, ya karena dia merelakan sebelum punya, memberi sebelum punya, dan itu layak tabar. Oke Ustaz Ekal, fenomena yang tadi itu seperti itu. Iya. Dia fokus akhirnya dengan yang pertama. Yang ini ketika menikah, ya perjanjiannya sih mungkin 1:1, 2:2. Tapi kenyataannya enggak. Iya, tadi disinggung Sarifin tadi masalah fikihnya ya. Asalnya itu malam tadi harus ada itu di malam. Kismat itu pada malam. Jadi sebetulnya bagian malam. Ini penting nih. Iya. Berarti pembagiannya itu ukurannya itu bukan di siangnya, Malam ya. Iya, malam. Jadi kalau umpamanya nih si suami ini malamnya di pondok dengan istri paginya nih, pagi atau di tokonya sore di pondoknya karena tempatnya, atau pengusaha di kantornya, sedangkan di situ istrinya dekat, atau di toko tempat kerja dan sebagainya. Berarti ini nggak ada masalah. Iya. Semua kan sudut pandang istri yang kedua nih. Berarti kan dianya lebih banyak nih akhirnya. Ya karena Dia lebih banyak karena sisi naharnya ya. sisi siang ya. Siangnya, hari paginya ini sampai sore ini kan berarti jatuhnya yang pertama lebih banyak. Ternyata bukan patokan itu ya. Total. Ya, jadi tadi kembali lagi asal muasal saya dapat sering di Banjar, Kalimantan ya, beberapa kasus gitu ya. Jadi tak lihat itu semuanya rata-rata kena nggak paham aja sebetulnya. Contoh gini, istri marah sama suaminya, istri kedua dikasih nafkahnya lebih sedikit daripada istri pertama. Padahal kebutuhan istri pertama mungkin lebih besar, anaknya lebih banyak gitu ya. Kemudian yang istri kedua ini ya single, pasti single apa macam. Dia merasa suami tidak adil kok dibeda-bedakan gitu apa macam. Nah, acip nih Zen. Jadi main perasaan nih. Iya. Kadang juga tentang masalah mabit tadi, masalah tadi tinggal tadi. Kadang dia mungkin ketika safar gitu ya, safar tertentu gitu ya. Istri pertama dibawa gitu pemacam. Kadang istri kedua nanti belakangan, atau pada sebetulnya nggak ada masalah. Kadang safar tuh dikuncang tadi diundi tadi. Sebab Nabi pernah mengundi Aisyah ya, ketika Nabi peperangan, diundi oleh Nabi Artinya yang dapat undian belakangan ngerasa nggak ada. Iya, ada juga bakal kebagian juga kan. Padahal undian itu tidak harus setiap kali safar, bukan sekali dan seterusnya, tidak. Undian itu setiap kali safar diundi lagi. Iya. Nah, walaupun jatuhnya dia lagi Bisa jadi. Nah, mudah-mudahan kayak gini kadang karena nggak paham, dia menganggap suaminya tidak adil sama itu. Nah, itu bermuara lagi tadi tentang masalah edukasi, ada ilmu tentang masalah tadi.
Berarti ini berarti bukan masalah perilaku, tapi kognitif keilmuannya ini yang lebih dominan. Ya banyak Jadi sih. saya pertama tadi ini Banyak sisi. pertajam ini biar tahu nih, pertajam bahwa pembagian itu bukan hitungan pagi sampai sore, tapi pembagian itu malam. Jadi kalau pagi sampai sore dia di tempat kerja yang notabene di situ istri pertama, atau yang notabene malah di situ istri yang kedua, bisa jadi. Kan? Ya, Karena istri yang anak kedua justru- dekat, gitu. Atau yang kedua tadi masalah nafkah, Hmm. ya kan? Mungkin istri yang pertama anaknya sudah banyak, istri yang kedua belum bawa anak, belum ada anak, atau anaknya baru satu. Terus masalah safar, bepergian, padahal juga dapat kebagian juga, cuman masalah kapan aja giliran gitu. Ya, Ustaz, gini Ustaz, ini kita harus bedakan antara aspek teori ilmu dengan aspek praktek ya. Kita kembali kepada keluarga Nabi SAW. Secara konsep keluarga Nabi itu kan sudah paham semua. Istri Nabi sudah paham tentang fikih poligami. Nabi ya jangan diragukan lagi, namanya juga Nabi. Tapi apakah keluarga Nabi SAW dalam berpoligami itu datar tanpa ada badai? Tidak. Saya ingin contohkan sebagian perawi atau dalam ahli sirah itu menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menghajar, memboikot, mendiamkan Safiyah. Bukan Safiyah, namanya Zainab bintu Jahsh. Padahal Zainab bintu Jahsh itu saudara sepupu Nabi sendiri. Proses pernikahannya juga dramatis sekali. Yang menikahkan langsung Allah SWT. Falamma qadha Zaid minha wataran zawajnaka. Setelah Zaid selesai urusannya, aku nikahkan kau dengan dia. Allah yang menikahkan sama, sehingga Zainab dulu membanggakan dirinya di hadapan istri Nabi yang lain. Kalian ini yang menikahkan cuma bapak kalian, kalau aku yang nikahkan Allah. Oh, itu prestisius sekali gitu kan. Tapi di akhir hayat Nabi SAW, Nabi menghajar Zainab selama 3 bulan. Didiamin selama 3 bulan. Hanya menjelang 5 hari kira-kira sebelum Nabi meninggal, Nabi SAW mendatangi Zainab lagi. Betul-betul dihajar 3 bulan. Historinya sederhana. Ketika perjalanan haji wada, ada terjadi satu kejadian. Semua istri Nabi punya lebih dari 1 onta, punya serep lah, gitu. Serep, ya. Onta serep, kecuali Sofia bintu Huyai. Oh, Di tengah jalan, ontanya Sofia ini mogok, kebanan kalau kita kendaraan sekarang, iya. bocor ban. Akhirnya Nabi SAW dan Sofia nangis, Oke. sedih. Terus? Kenapa? Karena kondisi ini dramatis. Istri Nabi yang lain semua punya lebih dari 1 onta, dia cuma punya 1. Ini saja sudah bikin Sofia tuh bersedih, down, gitu kan. Padahal Nabi bukannya tidak adil, yaitu memang onta mereka sendiri, mereka punya lebih dari 1 itu, karena mereka punya dari bapaknya, dari saudaranya, karena punya suku kan. Iya. Aisyah punya keluarganya, ada Abu Bakar, dikasih sama keluarganya. Bukan Nabi yang pilah kasih gitu loh. Tapi karena memang punya milik sendiri, dan kala itu yang paling banyak memiliki onta adalah Zainab bintu Jahsh. Memang keluarganya Keluarga sugih katanya gitu kan. Dia punya stok banyak. Maka ketika ontanya Sofia mogok, nangis Sofia, Nabi SAW berpikir realistis. Ini rombongan sekian ratus ribu orang, sekitar 100.000 orang ya, bakal macet nunggu gara-gara 1 perempuan 1 itu Sofia. Maka Nabi segera mencari solusi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Aisyah agar minta izin agar sebagian ontanya dipinjamkan kepada Sofia. Kata enggak. Kata Aisyah, enggak izinin. jealous. Iya, ontanya dia ditunggangin sama madunya. Iya. Enggak mau. Datang kepada Sofia bintu Jahsh, Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Responnya lebih menyakitkan. Karena Zainab mengatakan, ontaku aku berikan kepada wanita Yahudi. Ini Sofia sudah muslimah. Harus pedes ya. Jawabannya pedes. Kenapa dia pedes? Ya mungkin karena kedekatan nasab. Terus tadi status pernikahan yang nikahkan Allah, merasa di atas angin. Gitu. Sehingga akhirnya Zainab ini memberikan respon yang sangat pedes. Apakah ontaku aku berikan kepada wanita Yahudi itu? Tidak. Nabi murka di situ, dan sejak itu Nabi SAW tidak mengajak bicara Zainab sampai pulang haji wada. Berlanjut 1 bulan, 2 bulan, sampai
ketika 3 bulan Zainab sudah berpikiran aku bakal diceraikan, sudah betul-betul klimaks, aku bakal diceraikan. Berarti Jadi Nabi akhirnya kemudian gimana? Nabi SAW datang, sehingga ketika Nabi datang SAW, Zainab girang, budak perempuannya diberikan kepada Nabi SAW, yang oleh Nabi SAW digunakan untuk menebus tawanan perang lah kalau itu. Intinya walaupun adil, kecemburuan sosial, Jadi poligami itu faktornya bukan sekedar penerapan teori, bukan sekedar ilmu. jadi kayak tadi itu kan masalah ini 3 poin tadi bukan sekedar itu. Kalau itu dijalankan Perlu ya. Ada faktor X Ustaz. Ini Ya, jadi begini ya, Anda melihat mungkin yang membuat kalau dihitung secara keilmuan itu airnya itu akan hening, akan bening gitu Secara ya. teori. Secara teori. ya, Oh, Anda ini melihat begini seperti Idealnya yang tadi, 3 poin tadi enak kan gitu kan. Tapi ternyata ada faktor X yaitu perasaan, kemudian kecenderungan nisaiya. Ya. Kata para ulama tafsir, laki itu rejal ini kalau sudah di sampingnya harim jadi lemot Ustaz. Betul alit. Iya. Nah, para ulama tafsir bisa ngomong begitu. Oke, Ustaz. Apa ini yang menjadi sumber sehingga perempuan-perempuan ini di sini kan ngomong kakak adil. tapi intinya ya, gimana ya? Jadi emang sebagaimana diutarakan tadi, kecemburuan. Kalau ya istri Nabi saja, Nabi itu kecemburuan ya. Bagaimana Aisyah dan yang lain juga ya, kecemburuan ya. Kita mendapatkan riwayat yang sahih ya. Kecemburuan luar biasa. Itulah wanita gitu ya. Ya madu. Siapa yang ingin dimadu kan begitu. Itu jadi permasalahan kita bukan masalah dimadu atau tidaknya. Itu udah final gitu ya. Udah ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Pendidikannya tinggi Ustaz. Iya, seperti permasalahannya seperti ada faktor eksternal tadi. Kemudian juga kembali juga kepada seorang yang laki yang jadi pemimpin, dia harus memiliki fiqh bagaimana ya manajemen konflik tadi. Pasti akan terjadi konflik dari keluarga. Ya, jangankan poligami di rumah tangga yang mungkin satu orang istri punya anak begitu banyak ada konflik. Nah, permasalahan bagaimana seorang yang bijak mengatasi konflik tadi. Ya, ada membandingkan antara maslahat yang lebih besar dengan mafsadah atau mafsadah lebih besar. Ini penting sekali. Kemudian ternyata dalam rumah tangga tadi itu kan tidak bisa seperti pemimpin seperti panglima perang gitu ya. Instruksi kita itu harus teman harus ya nggak bisa seperti Bisa itu. ngomong gitu Ustaz. Nah itu kan teori juga kembali pada prakteknya juga. Tapi juga tidak terluput dari faktor yang lain. At-taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang yang ingin poligami, sidqlah Allah bahwa ini adalah iffah untuk ya menyelamatkan diri ya, kemudian juga untuk berbagi kebaikan dan dia ingin betul-betul tatbik sunnah tadi, mencontoh Nabi, ingin betul bagaimana ya bisa memberikan kebaikan, sikap adil ya, dan betul-betul siap menghadapi berbagai problem yang terjadi ya, itu Ustaz, bukan hanya selesai begitu ada konflik langsung tolak tuki selesai, atau mungkin ya menikah yang kedua, yang pertama berakhir, itu bukan suatu keberhasilan poligami. Yang terjadi masalahnya kekuatan kepribadian ya itu kekuatan. Sampai ada yang bilang gini Ustaz, yang poligami sama anak. Ya. Ustaz, itu sampai tembok aja ikut ngomelin anak Ustaz. Ya, jadi memang seperti itu. Ikut ngomelin anak Ustaz. Jadi memang tingkat tadi yang syaja'atun nafsi gitu ya, betul-betul lah, itulah kekuatan. Mana ini apa belum belajar daurat tauhid dulu atau gimana? Saat prakteknya itu kadang kartu asnya di istri pertama, jadi dia belum tanda tangan kadang, sehingga ini dia pegang apa, pokoknya masalahnya di situ. Kadang yang ngangkat bendera perangnya mungkin di situ Jadi dia ingin menguasai tembok ini bunyi, mungkin istri yang pertama aja. Ya itu kecemburuan tadi. Iya kan, terus di media sosial. Ya itu permasalahan yang sangat kompleks sekali, permasalahan poligami. Hatiku hancur mulai di media sosial. Kalau dahulu yang jangan kita berpikir dahulu zaman para nabi kita, sahabat tabi'in tidak ada ya konflik atau tidak ada konflik atau yang apa namanya itu yang terjadi dalam dunia poligami. Para sahabat poligami, para tabi'in para ulama berpoligami. Pastilah ada ya masalah. Pasti ada konflik. Tapi permasalahan itu kan tidak ada media yang mengekspos. Sekarang sekarang di permasalahan yang semakin kompleks tadi tambah dengan berbagai media dan juga
para ibu-ibu mendapat Jadi tukang nasi uduk pun akhirnya ikut-ikutan ngamuk. iya Ustaz. begitu. Jadi Gimana caranya? Sekarang Mirjal tidak berhenti berdiri di perempatan, Ustaz. betul. Maju kena omel, Betul. mundur kena omel, kanan kena omel, kiri kena omel, akhirnya tuh nangis di perempatan jalan gitu. Makhluk. Apa iya. Berarti rencana ini betul-betul lebih ada. Di sini dibilang gak adil, padahal gak. Sebenarnya, Sisi ya. mana yang tadi? Nah, itu yang bermasalah sekarang. Permasalahan. Fulus, sisi fulus. Ini anak banyak, ini nggak punya anak atau anak satu, Iya. belum diajak. Terus apa pembagiannya siang dianggap pembagian, padahal pembagian Bahkan di malam. meniti telat. Ikut di meniting telat. Waduh, akhirnya berdiri di perempatan jalan, Ustaz. Jadi kalau Terus maklum, Ustaz. iya. Kalau Anda lihat ya di apa namanya kasus-kasus yang ada ya pas di tempat ya. Jadi kebanyakan poligami itu gagal di tengah jalan itu banyaknya orang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kita. Tembok-tembok. Iya, banyak campur dalam. Kalau seandainya dia berduaan saja sama istrinya, Iya, betul. maka insya Allah langgang dia. Jadi banyaknya Ini orang. media sekarang. Jadi itu yang Iya. nah, Kemudian juga kalau kita berkaca ya kepada Hafsah, ya Hafsah itu pernah ditalak oleh Nabi SAW, dicari oleh Nabi SAW dan tidak tahu ahli hadis dan ahli tafsir nggak mengetahui apa sebab ditalaknya Hafsah tersebut. Ada sebutkan karena fi khuluqiha syiddah atau hiddah. Dia apa namanya? Kandes, Kaku tegas. wataknya keras gitu. Oke, faham, Ustaz. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW untuk merujuk Hafsah. Dijelaskan fa inna sawwamahu qawwamah. Nah. Sesungguhnya dia ahli puasa, ahli salat malam. Di sini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya sebetulnya kalau ada masalah orang itu mendekat kepada Allah. Nah kan banyak sekarang itu kalau ada masalah berpoligami itu malah curhat keluar. Nah, itu yang tidak mendekat kepada Allah yang tadi kita sampaikan. Dan juga sebetulnya kadang permasalahan itu tidak bisa dihindari, pasti ada masalah. Tapi perbedaannya antara orang yang mengaji, belajar, menuntut ilmu agama dengan orang awam, ada masalah. Orang ngaji pun ada masalah, keluarga Nabi ada masalah. Orang fasik, orang munafik pun juga ada masalah dalam keluarganya. Tapi apa yang membedakan keduanya? Kalau orang mukmin itu kalau ada masalah dalam keluarganya itu sebagai penghapus dosa. Kata Nabi, "Ma yusibul muslimin wasabin wala nasabin wala hammin," dan seterusnya. Tidak ada menimpa seorang muslim dari rasa sedih, rasa sakit hati kecuali penghapus dosanya. Nah, sebut Masalahnya gini, Salah waktu ninggalin istrinya kan juga beliau ke masjid. ya kan masalahnya permasalahannya yang menganggap masalahnya cuma istri saja. Suaminya itu harusnya punya persepsi bahwa adanya konflik ini, adanya cekcok ini harus dianggap sebagai penghapus dosa. Nanti tampil dari istri. Satu kan seala-ala 10, Ustaz. Lah kalau loro kan 20, Ustaz. Nah, maksud anak itu ketika suami itu pusing mikir adanya konflik ini, harusnya dia kalau berdasarkan hal tadi ihtisab, Iya, dia analisa ini bagian dari perjuangan. Karena Fadol Ustaz, nanti sedikit nambahin satu bahwa poligami itu bagaikan orang makan durian, Ustaz. Semoga nanti bentar lagi kita makan durian ya. Bagaikan makan durian. Ya, kalau pengen buah yang mulus, semangka, Ustaz. Nggak kena duri. Iya. Makan semangka, Iya. ya selesai. Nggak ada durinya. Tapi Pukul minum, dikit pecah. minum air pun butuh perjuangan, Ustaz. Nah, kalau durian, Kelapa itu durian itu ada durinya. Poligami itu bagaikan buah durian, manis. Tetapi ada durinya. Ya dinikmati. Pecinta durian tidak pernah ngeluh dengan duri. Nah, kalau sekarang yang berpoligami ngeluh, ada konflik, itu berarti memang dia belum bunga mawar ya. pun bawahnya banyak durinya. betul. Makin menikmati buah bunga mawar, harumnya mawar. Ada betul, Ustaz. ya. Kemudian juga sebetulnya itu sering dilupakan juga ya. Jadi orang kalau dalam masalah poligami tadi Ustaz Nur Ihsan sudah nyinggung gitu. Niat yang baik. Makanya Allah katakan melakukan iyurida islahi wa fikillah bainahuma. Jadi permasalahannya kadang jadi ada masalah kemudian berantakan keluarganya karena masing-masing pasangan tidak menginginkan kebaikan. Kalau mereka menginginkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, insyaallah Allah beri taufik kedua itu. Ada satu hadis berarti yang Ustaz belajar. Aman, ini ada satu hadis. Salasun haqqun 'alallahi aunuhu an-nakihu yuridul afa. Nah, salah satunya adalah ada 3 golongan orang yang pasti hakun itu pasti akan Allah tolong. Salah satunya adalah orang nikah yang alasan menikahnya adalah untuk membentengi diri dari zina. Nah, sekarang yang berpoligami itu ada banyak niat ya. Ada tadi antum di awal bilang ini ruci nyali. Ada yang mengatakan karena terprovokasi. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Air dia itu datar. Tapi kalau diprovokasi bergejolak dia. Iya. Terus kemudian ketiga,
karena tadi incip-incip ini bilang celup kan, celup. Ada yang memang dorongan nafsu, kalau dia tidak berpoligami dia bisa zina. Nah, kalau konteks hadis tadi, berarti kan tidak semua yang berpoligami akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Apalagi yang mengatakan bahwa saya poligami ini sunnah dalam rangka menegakkan sunnah yang majurah katanya gitu. Ini kan tidak ala nasihil iman, warudbatan aliyah fi al-iman gitu. Dia punya level keimanan yang tinggi, klaim gitu. Selain bahwa dia berbeda dengan orang yang pengen poligami dalam kondisi dia sadar, karena kalau tidak poligami zina, ini dalam kondisi emergensi, Allah tolong. Ini tidak akan diuji, justru akan Allah tolong, karena Allah memberikan satu konsep hasiban nas an yutrakan yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia bebas mengklaim dirinya beriman? Orang yang mengklaim dirinya poligami dalam rangka menegakkan sunnah, apalagi dianggap sebagai sunnah mahjurah gitu kan, padahal tidak itu. Kesimpulan jawaban dari kasus-kasus yang begitu banyak masuk di redaksi fatwa ini, kembali ke kita katakan kepada saudara-saudara kita yang sudah menikah ini, koreksi niatan ente dulu yang pertama. Betul. Ya. Yang kedua, Perpantas diri, ilmu, bekali. Ya, berbekal diri dengan ilmu. Apa berarti Dewan Fatwa akan buka lembaga akademik poligami itu? Akademik poligami. Yang ketiga, sadar bahwa problem itu pasti terjadi. Ya jangankan keluarga kita, keluarga Rasul SAW terjadi. Dengan adil saja poligami konflik ya. Yang keempat, kecemburuan itu juga bagian dari perempuan. Itulah indahnya poligami, menikmati. Mungkin ketika faktor X ini muncul di luar dari faktor keilmuan tadi, maka solusinya jangan ngeluh ke medsos ini ya. Jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong ke sana kemari, walaupun mungkin orang tuanya juga ya. Betul. Tapi innama asku bathi wa huzni. Ngeluh sama Allah, istilahnya orang awam, mana sejadahmu, gelarin sejadah, sholat, sujud, doa. Ya, urusan fulus. Ya, kantongnya itu yang ya itu ada yang seperti uji nyali tadi kan begitu ya. Nyali. Iya, lihat ustadznya poligami, terobsesi dia poligami. Fulus nggak ada, rumah kontrak, bertahun-tahun kontrak, mana mau nambah istri. Ya. Ini kan kemudian kasus-kasus yang tadi umpama yang kok pagi sampai sore cenderung ke istri yang pertama, berarti ini perlu edukasi juga ke istrinya. Kemudian nafkahnya saya berkurang, ya ini juga perlu harus pemahaman faktor. Tapi kalau memang nafkah batinnya, ini ada kasus di sini, nafkah batinnya nggak pernah dikasih selama sekian bulan. Yang ini yang dilayan ya mungkin ini penyakit, ini lakinya sing salah, ini kelihatan. Kelihatan. Ada satu kisah, Profesor Ustadz Ana dulu cerita. Ada seorang laki-laki poligami dengan alasan kan apa? Aku punya nafsu yang besar, anak takut zina gitu loh. Ya. Karena kamu sudah sering, ya haid lah, kamu sakit lah, karena sudah berumur istrinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya setiap hari minta ke suaminya, ayo buktikan sekarang kalau kamu bisa melayani. Akhirnya setiap hari minta. Terus? Dan bukan sekali. Kalau perempuan kan bisa aja, mau 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Laki-laki kan butuh power gitu loh. Akhirnya loyo juga dia, suami tidak kuat juga karena istrinya memaksakan diri, merasa dia harus bisa minta, walaupun dia tidak butuh minta gitu. Nah, ini pelajaran juga ini. Terkadang memang hadis yang suami meminta kemudian istrinya nolak, ya akhirnya malaikat mendoakan keburukan buat dia sampai pagi. Kayaknya ini juga betul pembelajaran. Ada selain Ustaz, kalau Nabi SAW, kalau engkau melihat wanita yang menjadikan kamu tertarik, pulang ke istrimu. Nah, jangan-jangan kebutuhan itu sebetulnya bisa terpenuhi dengan istri, tapi dia ingin problemnya problemnya itu wallah kalau Anda melihat sang istri-istri ini malas untuk melayani, atau suaminya memang sebetulnya bukannya istrinya malas, tapi suaminya ingin penasaran tadi nyoba. Ya, maksudnya ini faktornya banyak. Laki-laki itu ada umur kedua, Ustaz. Istrinya malas melayani. Terus suaminya di luar juga nakal, coba nakal,
Akhirnya tunggu ketemu tutup Ustaz, kata orang Jawa. Paham? Selop gitu. Kadang laki-laki itu puber juga di usia 40 katanya itu puber kedua katanya. Nah, istrinya nggak paham mungkin gitu ya. Nggak mau melayani. Suaminya kurang godul basar, jadi salah satu faktor itu faktor terbesarnya. Kalau dia godul basar, insya Allah cukup satu. Kalau memang dia. Jadi kalau istrinya benar-benar melayani kayak si istrinya yang tua ini, ayo fantol setiap hari gitu umpamanya. Mungkin kalau orang sudah terus nggak ada makanan, ya lapar. nasi putih sama garam juga kelar kan, gitu kan. Tapi kalau dia udah kenyang atau dikasih ukuran yang mahal pun, anak udah kenyang. Dan mungkin Ustaz, Ana ingin memberikan gambaran kepada kita saja. Kita makan rendang, ada rawon, ada soto, ada gulai. Bahan bakunya kan sama, daging. Ini ilustrasi Ustaz ya. Yang membedakan apa? Bumbu. Bumbu nih cara Yang beda dan cara masaknya. Nah, seringkali dari istri kurang pandai membumbui daging, sehingga daging rasanya tidak enak. Sedangkan yang lain, dia punya bahan baku tempe, tapi pandai membumbui tempe lebih enak dibanding. Terkadang warungnya samping got Ustaz. Iya, tempenya lebih enak dibanding Warung daging. samping got rame. Nah ini warung dia ini mewah tapi nggak bisa menservis. Nggak bisa. Selalu bilang capek lah itu. Paham bantu ternyata ya. Tapi Sampai kadang dasternya pun orang buta warna nggak bisa jadi terwarna nggak bisa nebak warna. tapi terlepas dari itu semua, poligami itu boleh ya. Apapun ya, artinya orang mau, artinya kan poligami itu boleh. Atau dia tidak punya hajat pun dia Bahkan boleh. dianjurkan. Ya. Jadi mungkin juga biar orang juga salah paham sama kita, artinya poligami itu boleh atau dia nggak Bahkan punya. dianjurkan setelah polis dianjurkan. Ya. Permasalahan bagaimana mengatasi ya konflik yang terjadi, kan begitu ya. Seorang yang bijak, suami, ya dia sebagai qaid, ya pemimpin, ya maka dia yang harus, mungkin Anda mengilustrasikan juga kalau mungkin istri pertama dia satu tidak poligami, tingkat kesabarannya mungkin dia 25% misalnya, tambah kedua berarti harus 50%, tambah ketiga berarti harus 75, Lebih banyak lah. kan begitu ya kan. Keempat berarti harus 100, lengkap kesabarannya Hanya seperti seperti itu. kata wastobir gitu. Ya seperti itu ya kan. Parnya itu sudah Isbir wasabir. iya ekstra. Itu seperti itu. Itu kalau satu, kalau dua Ustaz, cuman gini, Mudha'af lagi kan begitu ya. kita dari Dan bonusnya pas mudha'af juga ya kan begitu. dari sisi para ustadz ya, ada, kita harus juga objektif seperti kata Iqbal tadi, bahwa problem rumah tangga itu tuh bukan hanya pada yang berpoligami. Sahih, nah. Yang monogami pun juga konflik dalam rumah itu ya banyak. Sehingga jangan menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang problem dan dinamika poligami berarti poligami itu buruk. Tidak. Yang monogami saja, anak tuh sering jadi curhatan gitu loh. Monogami. Sekarang rumus antum pribadi apa, San? Rumus apa itu? Assalamualaikum ta'diluha. Itu salah satu rumus gitu. Iya, terjemahnya dulu, Ustaz. Jadi selamat itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, atau nanti tidak boleh dipertaruhkan dengan untuk apapun gitu. Jadi gini ya, wis selamat. Cari jurus selamat. Cari jurus selamat gitu kan. Yang kedua Ustaz, rumus. Jurus selamat ini apa, nyerah maksudnya, Ustaz? Rumus anak itu tipikal orang yang menikmati sunset dari jendela Ustaz. Tidak perlu naik ke gunung ataupun ke pantai Ustaz. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi anak sarankan Kayaknya Ustaz Haikal juga milih begitu kan. orang-orang yang seperti itu yang berpoligami adalah orang yang suka belum bisa menikmati sunset dan sunset dari jendela. Memang dia hobi Ustaz. Naik gunung. Iya, naik gunung. Ini kayaknya Ustaz Haikal juga sama nih kalau melihat agamanya juga. Jadi kan poligami ini kan banyak tadi kata Ustaz, ada uang gitu kan ya, kemudian juga ilmu, kemudian juga ada akhwat yang mau gitu kan. Pasalnya nggak ada yang mau nih, bahaya. Jangan ada yang mau. Jadi Kekuatan itu tadi. iya, tapi gini, jadi kalau kita tuh nggak punya tadi, nggak punya sebab artinya untuk mencukupi istri apa, maka merasa cukup dah dengan yang satu, merasa puas dengan satu itu sudah. Itu salah. Jadi, Selamat tadi kata Ustaz Arifin. Saat Jadi waktu setuju ya dengan komentar Ustaz Arifin. jadi emang sebenarnya kalau Sebentar, kita mau terucap dari Ustaz ya Ya kita nggak tahu perjalanan ini, nggak tahu kadang tuh. Nggak menyerah dia. jadi sebenarnya mau ngomong keselamatan. subhanallah kalau kita mendengar dari praktisi poligami itu ya, praktisi gitu ya, keberhasilannya anak kemarin waktu haji jamaah yang masya Allah jemaah biasa, praktisi 2 istri yang kedua itu madunya dicarikan dari istri yang pertama.
dia yang mendampingi suaminya sampai saat kemarin juga umroh ada satu lagi, Masya Allah. Nah kalau mendengar hal seperti itu kita Masya Allah Pengen ya, jadinya. ya pengen gitu ya. Tapi Pelanggan di sini jajangan ini. dan melihat berbagai hal gitu ya, Akhirnya mundur lagi. kan gitu ya. Artinya jadi ada hal-hal yang orang-orang yang sukses dia bukan ustadz. Tapi prosentasenya berapa Ustaz? Nah itu yang Anak juga pernah ngeliat tuh, 4 Ustaz berdiri di depan anak Iya. kakak adik ya. Nah, tahu nggak? Ini istri pertama, kedua, ketiga. Duduk adem ayem. Iya, itu. Tapi kadang penonton itu beda dengan pemain. Iya itu. Penonton melihatnya gampang. Jadi antum milih salamah tadi kemana? Keselamatan kan? Ya al-insan ya'rif qadar nafsi. Oh gitu. Gitu ya. Jadi seorang lebih paham tentang pun tahu diri. Orang Makassar pemberani Ustaz. Tahu diri. Enggak. Orang Makassar bugis. Tahu diri seperti itu. Jadi tahu diri. Para ustadz pun harus tahu diri. Ya kan? Bukan berarti dia sebagai ya figur dalam ilmu dia mampu menjalani. Ya kan? Seperti Bukan itu kan? sekedar ilmu ya. Bukan sekedar ilmu. Jangan sampai berdiri di perempatan jalan tadi. Ya permasalahan yang sangat menyedihkan. Ini satu masalah. Abang bermasalah tolak, masalah firak itu hal yang ya boleh-boleh saja kan kalau memang tak bisa terselesaikan. Kan begitu. Tapi permasalahan kenapa kita sebagian kasus ya begitu belum poligami aman-aman aja rumah tangganya ada masalah. Dia punya anak semua. Begitu ada poligami, firak berantakan. Anak nggak terurus. Yang pertama juga Jadi poligami untuk menggandakan istri. Nah itu yang nggak boleh. Tahunya poligami itu kan menambah kebaikan. Bukan Mungkin yang malah connect tadi ke situ saat ke situ. itu mungkin seperti itu kasus yang membuat ya mungkin yang menodai keindahan ya poligami tadi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jadi kesimpulannya poligami itu indah kata beliau. Gitu tuh. Tapi ada yang menodai kan gitu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah. Jazakallah khair. Allah yubarik fikum.